Anggrek itu kan rata-rata yang sepengetahuan orang awam itu kan ada sebenarnya dibagi ada 3, epifit, terrestris, dan litofit. Ada 3 ya tadi karakter si anggrek ini Iya, ya. kita harus memahami itu dulu. Yang litofit itu bagaimana, yang epifit bagaimana, dan yang terrestris itu bagaimana. Drop it. Selamat pagi Sobat Tani, kita berjumpa lagi di Pojok Si Manis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Dan saat ini kita berada di Kecamatan Prambanan, lebih tepatnya di Desa Randusari ya. Ini masih masuk di Desa Randusari dan kita bersama dengan sepasang suami istri yang mungkin bisa ditebak karena di sampingnya ada bunga yang sangat cantik, ada bunga anggrek, dan mereka adalah para owner atau pemilik dari rumah bunga anggrek yang ada di Randusari ini. Kita kenalan bareng-bareng. Nyuwun perkenalan pun, perkenalkan Pak. Saya Jarwoto, memang saya lahir di sini, asli Randusari. Sebenarnya punya tujuan besar, tapi ya udahlah, semua saya kubur dulu untuk sementara, itu aja. Oh iya, tapi ada yang cantik di sampingnya ya. Iya. Dan ini adalah Ibu. Saya Rini Hastuti. Bu Rini Hastuti ini suami istri kan ya? Oh iya. Nah, Pak Jarwoto ya? Iya. Pak Jarwoto ini dan Bu Rini memiliki rumah bunga anggrek dengan nama rumah bunganya Putri Azalea Orchid. Putri Azalea Orchid. Ini bisa dicari di Instagram, Facebook. Instagram, ya. Nah, itu sudah ada semua ya. Dan kalau showroomnya ada di Pakem ya Pak Iya, ya? Pakem. Kalau mau mencari showroomnya ada di Pakem. Dan sosmednya tadi seperti yang sudah kami sampaikan. Nah, kita hari ini ada di sini, kita mau mengulik tentang bagaimana bisnis tanaman hias yang lebih spesifiknya adalah tanaman anggrek. Kita semua tahu anggrek adalah rajanya bunga, nggih. Rajanya bunga. Dan ternyata nggak semua orang itu bisa istilahnya membudidayakan anggrek. Nah, ada yang sudah paham, fase benar, dan ternyata untuk para pemula itu cukup susah. Nanti selain bagaimana cara membudidayakan, kita juga pengen ngulik bagaimana cara memperbanyaknya ya Pak ya. Nah, mungkin Pak Jari bisa cerita dulu awal mulanya membuka bisnis tanaman anggrek ini seperti apa? Apakah memang hobinya tentang bunga seperti itu? Iya. Terima kasih Mbak, diberi kesempatan. Sebenarnya kalau untuk masalah tanam menanam, apapun itu akan menjadi hasil, tapi harusnya sebelum kita menanam itu dilandasi hobi dulu. Hobi itu adalah kesenangan, kesenangan itu akan mendapatkan hasil seperti itu. Nah, untuk merawat anggrek ataupun menanam lainnya itu pun kita juga harus memperhatikan banyak hal faktor, iklim, terus suhu, sama tempat. Karena Iklim, suhu, tempat ya kuncinya Iya, anggrek itu iya. ya. Oke. Itu disebut mikroiklim. Mikroiklim itu begini, kalau kita sudah klik dengan suatu tanaman, itu ibaratnya tanaman tidak dipupuk, tidak disiram pun akan tumbuh dengan sehat, sendirinya. asal kita tahu penempatan satu, karena anggrek itu yang dibutuhkan cahaya, terus angin dan air sebenarnya kan itu. Karena apa? Kalau kita ditaruh di tempat teduh, tanaman itu ditaruh di tempat teduh, kita harus bisa menyesuaikan apa yang sesuai di tempat teduh, apa yang sesuai di tempat panas, atau apa yang sesuai di dataran tertentu. Seperti Iya, itu. iya. Soalnya anggrek itu kan ada beberapa ketinggian, yang hidup di ketinggian itu otomatis akan mempengaruhi pertumbuhan ketika tanaman itu ketemukan di dataran tinggi, dirawat di dataran rendah. Seperti itu. Begitupun sebaliknya. Jadi Pak Jar ini bermula dari hobi, kemudian dikembangkan, dipelajari sampai detail makro dan mikro ekosistemnya itu tadi, dan akhirnya sampailah pada tahap sekarang memproduksi ya Pak Iya, ya, memproduksi anggrek. Nah, yang diproduksi itu jenis anggrek apa saja? Kan ada banyak sekali ya macamnya ya. Karena kita untuk mengikuti pasar, sebenarnya yang paling cepat dan paling efektif adalah memperbanyak jenis dendrobium. Satu, karena apa dipilih dendrobium? Karena dendrobium itu adaptasinya sangat bagus dari dataran rendah. Ini ada nggak ini contoh dendronya nih? Seperti ini yang di itu.
Oh, yang Kalau masih kita kecil-kecil ambil, ya. iya. Nanti kita sampaikan yang dendrobium ya. Itu Iya. lebih ini ya. Lebih adaptasinya lebih gampang dendrobium. Terus kemudian yang lainnya? Yang kedua anggrek bulan. Cuman kalau anggrek bulan kita harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan, karena apa, anggrek bulan itu satu dia butuh pencahayaan cukup 30%. Hanya 30% ya untuk Iya, anggrek bulan. pencahayaan. Iya. Utamakan cahaya sama sirkulasi udara. Berarti sirkulasi udara itu pergerakan angin yang sangat kencang, itu akan membantu percepatan kering ketika disiram. Oh, jadi kalau untuk anggrek bulan itu dia tidak terlalu butuh banyak cahaya, tapi dia Iya. butuh angin ya. Iya. Oh, seperti itu. Kalau untuk dendro tadi dia lebih bandel lah Lebih istilahnya banyak seperti cahaya. itu. Kan kalau untuk Mas Jar ini sendiri yang diproduksi utama yang mana? Dendro. Dendro. Karena permintaan iya. pasarnya yang paling tinggi mungkin Iya. itu. Oh, baik seperti itu nggih. Nah, selain anggrek apakah juga memproduksi tanaman yang lain? Iya, memproduksi Oh, tanaman juga. lain. Tetapi Iya. spesialis atau yang paling banyak dilakukan adalah untuk anggrek. Iya, Ya, anggrek. Mas Jar yang memproduksi, Bu Rini yang menjualkan. Seperti Iya. itu kayaknya kesepakatannya ya, Bu ya. Ya. Nah, baik. Nah, untuk anggrek karena tadi spesifik ya. Iya. Bukan jenis tanaman yang istilahnya sembarangan ditanam, tapi memang butuh perlakuan khusus dan juga makro iklim yang tadi, nggih. Iya. Nah, terus jenengan itu perbanyakannya dengan cara apa, Pak Jar? Kalau kita untuk di daerah Klaten dan Jawa Tengah dan Jogja, itu karena cloning kita itu belum ada, rata-rata kita perbanyakan dari persilangan atau dari selfing ataupun dari intergenetik. Pakai kultur jaringan itu kah atau Iya, ya pakai lab. tetap Tetap pakai lab. Kita perbanyakannya tetap dari biji. Oh, Masih dari biji. Iya. Oh iya. Terus itu mampu menghasilkan dalam rentang waktu misalnya apa per bulannya berapa pot misalnya seperti itu atau Kalau berapa batang gitu? dalam per pot, dalam satu biji itu kita tidak bisa merentangkan, dalam artian karena kita butuh waktu tahunan seperti itu. Jadi kita dalam satu biji itu akan muncul bisa menjadi ribuan, bahkan ratusan ribu, tergantung kitanya mau di sub lagi atau tidak, gitu, atau berhenti di sub. Tapi setidaknya ketika tanaman biji yang sudah menjadi protokolum itu kita bisa pisah-pisah jadi ratusan ribu bahkan. Jadi sekali produksi bisa langsung banyak gitu Iya. ya. Nah, terus kemudian untuk penjualannya. Nah, mungkin ini bagiannya Bu Rini ya. Tadi kita sudah bicara tentang bagaimana memproduksi dua jenis anggrek ini ya. Kemudian bagian pemasarannya itu seperti apa? Lewat media apa misalnya seperti itu? Kalau penjualannya saya biasanya melalui grup WhatsApp, Facebook, Instagram. Pecinta anggrek gitu Iya. nggih. Iya. Media sosial sih, Mas. Sosial media sih. Iya, intinya. Pak, tetap pakai sosmed nggih. Iya. Tapi sama punya showroom juga nggih. Tadi ya Iya. di Pakem ya, Bu ya. Iya. Nah, kalau yang di Pakem itu berarti semua jenis anggrek tersedia lah. Istilahnya Tersedia. seperti itu. Oh ya. Kemudian tantangannya Pak Jar. Karena kan tadi dia butuh perlakuan khusus tadi ya, apalagi kemarin kita habis menghadapi El Nino itu. Iya. Nah, tantangannya gimana Pak untuk tentang budidayanya? Untuk budidayanya atau untuk para penggemarnya? Untuk budidayanya dulu dari ke jenengan dulu. Kalau untuk budidaya sih sebenarnya nggak ada masalah. Walaupun dampak El Nino tadi, Iya. asal kita mampu Iya, membuat situasinya ya. Karena kita sudah memahami mikroiklimnya itu tadi. Oh iya. Karena kita sudah memahami mikroiklimnya, otomatis ya ibaratnya tanaman itu, oh ini mikroiklimnya pasnya di sini ya, udah Iya. kita taruh di situ, kita perhatikan. Kalau dia butuh penyiraman baru kita siram, kalau butuh perawatan yang lain kita juga tetap lakukan itu. Yang penting mikroiklimnya sudah Terpenuhi lah ya. terpenuhi, pasti tanaman itu akan subur dengan baik, tumbuh dengan baik. Iya, berarti walaupun dampak El Nino untuk dari sisi produksi tidak ada masalah Tidak ya, ada tidak ada masalah. Mungkin yang jadi masalah adalah sisi budidaya tadi ketika iklim makro mikronya nggak dapat lah istilahnya Iya. seperti itu. Mungkin karena pengaruh cuaca yang sedikit ekstrim. Nah, mungkin untuk para pembudidaya tadi, para pembudidaya hobiis lah Iya. atau pemula lah. Untuk memahami karakter anggrek agar bisa istilahnya, karena sering yang terjadi itu beli anggrek pas ada bunganya, habis itu nggak pernah berbunga lagi. Nah kayak gitu tuh kita harus menghadapi dengan cara apa, Mas? Nah, Pemupukan juga mungkin kali ya.
Kalau ya itu tadi, yang penting kita perhatikan mikroatomnya. Boleh ditanyakan istri saya tanaman sini udah dalam 1 bulan itu dipupuk nggak pernah. Yang untuk koleksi sendiri loh Iya, ya. iya. Karena apa? Ya kita tahu ibaratnya oh tanaman ini butuh minum. Kayak kita aja kalau kita haus ya minum. Ya kalau tanaman ya perlu disiram. Tapi pergerakan angin bagus sebenarnya kan udara di kita ini masih lumayan bersih, itu kandungan nitrogen, kandungan ininya kan masih tersedia bagus, masih ya tersedia. secara alami lah ya. Iya, dan selain itu kita memahami kebutuhan anggrek itu kan rata-rata yang sepengetahuan orang awam itu kan ada sebenarnya dibagi ada 3, epifit, terrestris, dan litofit. Ada 3 ya tadi karakter si anggrek ini Iya, ya. kita harus memahami itu dulu. Yang litofit itu bagaimana, yang epifit bagaimana, dan yang terrestris itu bagaimana. Nah ini kendala para pemula itu kan suka beli-beli aja gitu, tapi urusan perawatannya Ya, itu karena tadi. tidak paham ya Mas ya. Iya, karena makanya silahkan datang ke Pakem, kita akan memberi edukasi dan itu free. Oke, berarti Di Jalan Boleh ya? Kaliurang kilometer 17, silahkan ke sana. Nah itu kita akan menyediakan konseling gratis. oke, tadi namanya Putri Azalea Azalea Orchid. Jadi di Jalan Kaliurang KM 17 ya, Putri Iya. Azalea Orchid nanti bisa mendapatkan bimbingan teknis budidaya anggrek secara gratis. Oke, tantangan selanjutnya tadi dari sisi pengembangan budidaya nggak ada masalah. Iya. Dari sisi penjualan, Mbak Rini. Kadang kendalanya gini, permintaan pelanggan itu seperti ini, sampai sana diretur lagi kayak gitu. Karena nggak cocok dengan varietasnya atau bagaimana? Biasanya ini dari ekspedisinya Oh, lambat atau kerusakan selama Iya. ekspedisi. Iya, kadang oke, kayak oke. gitu. Tapi kalau kerusakan ekspedisi itu biasanya di di bulan-bulan tertentu biasanya ya. Iya. Itu terjadi ketika kayak Natal sampai tahun baru itu biasanya suka terlambat, atau pas di hari Lebaran. Karena terlalu penuh Ya, ekspedisinya. biasanya suka full biasanya. seperti Dan untuk karena tadi mainnya di sosmed berarti sebagian besar penjualannya secara online ya, Iya. Mbak. Kemudian pengemasannya pasti khusus juga dong. Iya. Oke. Jenengan kemas sendiri. Kalau pengemasan itu sebenarnya tidak khusus, cuman kita tahu cara pemakingan yang baik. Agar nggak rusak Iya, nggak tanamannya. rusak. Biasanya tuh beli itu mereka beli yang sudah ada bunganya atau yang masih istilahnya apa ini bibit ya? Ada yang masih kalau tanaman itu seedling itu usia dari biji udah menuju remaja. Iya. Iya. Ada yang kondisi kenop, ada yang kondisi mekar 1-2, bahkan ada yang mekar juga ada. Oh, jadi Gantung permintaan Iya. yang pembeli yang suka langsung pengen lihat bunga pasti belinya yang udah ada bunganya biasanya seperti Iya. itu. Tapi kalau yang udah mungkin hobiis atau ahli biasanya dari yang remaja itu tadi ya. Iya. Nah, terus kendalanya di pembayaran dan lain sebagainya kalau untuk online apakah cukup aman untuk zaman sekarang? Kalau menurut saya sih sekarang sudah aman. Relatif aman ya Iya. karena orang sudah mulai Karena, terbiasa ya. biasanya Sistem kan gini. ada komunitasnya. Oh, misalkan ini Enggak. enggak bener, enggak ini. Oh, pasti ada informasi ya dari teman-teman. Dan biasanya kita kalau secara pribadi tidak ada, karena setelah transfer baru barang kita kirim. Oh, ya seperti biar lebih aman nggih, Iya, seperti itu. ada buktinya. Terus kemudian permintaan paling tinggi tadi kan ada di dendro. Kemudian kalau bulan-bulan puncak permintaan tertinggi itu jenengan ngalami nggak? Atau menjelang apa seperti itu? Sering sekali. Itu yang paling banyak di bulan apa, Mas? Biasanya kalau di tahun ini yang mendekati Imlek dan Valentine, Imlek dan Valentine permintaan tinggi. permintaan tinggi. Jenis? Rata-rata bulan. Gitu anggrek Iya. bulan, ya. Mereka rata-rata dibikin untuk hempes. Ya. Terus itu setelah itu biasanya di hari-hari tertentu itu ya pernikahan sama Lebaran, seperti itu aja sih yang paling ramai. Yang paling ramai ada di situ. Iya. Oh ya, nggih. Jadi istilahnya menarik sekali nggih. Apa istilahnya? Kalau menurut jenengan peluang untuk budidaya anggrek ke depannya itu apakah masih cukup menjanjikan untuk misalnya kita pakai sebagai penghasilan lah, gitu seperti itu. Apakah cukup menghasilkan? Menurut saya Masih peluangnya masih besar masih ya? gede. Karena apa? Apalagi namanya tanaman anggrek. Saya mengibaratkan itu seperti ikan koi. Koi, oh ya. Harga tetap Kopi stabil.
Oke, kalau Tapi bicara akan harga, ini yang paling mahal dari yang depan kita ini berapaan ini? Kayak gini range-nya. Kalau range harga, kalau untuk anggrek bulan itu biasanya tergantung ID. ID itu nama. Namanya? Iya, itu biasanya dari range harga 95 sampai 125. Oke. Jadi masih cukup menjanjikan ya dalam satu tangkai, dan ini menjadi peluang usaha bagi kita. Jadi mungkin enak sekali ketika kita bekerja adalah mengerjakan hobi kita ya, Iya. Mas ya. Karena nanti rasanya bukan bekerja, tetapi Iya. memang kita menggeluti hobi dan kita dibayar. Nah, ini salah satu alternatif pertanian yang menjadi ikon di salah satu kecamatan di Kabupaten Klaten, yaitu di Desa Randusari, Kecamatan Prambanan. Kita memiliki para ahli dalam budidaya dan juga perbanyakan anggrek. Spesialisnya adalah dendrobium dan juga anggrek bulan. Nah, karena ini peluang usaha yang menarik, mungkin akan sangat mengasihkan kalau kaula muda atau para milenial menggeluti dunia usaha ini. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam Pojok Si Manis kita pada hari ini. Baik, kita berjumpa lagi di Pojok Si Manis selanjutnya. Pojok Si Manis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera. Salam.